Kembali dalam kuliah analisis laporan keuangan setelah kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Tentu saya berharap semua sudah melakukan UTS dan juga tugas 1 dan 2 ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan UTS atau tugas? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan kuliah kita membahas tentang analisis yang sangat penting ya, mungkin menjadi heart-nya, menjadi inti dari banyak studi analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio ya. Nah, pada pertemuan sebelum UTS, saya sudah sedikit memberikan gambaran apa sih itu analisis rasio ya. Nah, analisis rasio ini merupakan analisis yang cukup bermakna karena rasio-rasio yang dibentuk di dalam analisis rasio ini biasanya dijadikan sebagai data penelitian ataupun data-data ilmiah untuk menguji suatu teori ya. Bagi kalian yang nanti akan mengambil konsentrasi keuangan misalnya, ketika mau menulis skripsi atau mau menulis suatu publikasi ilmiah di jurnal misalnya, biasanya menggunakan data-data keuangan ya. Nah, data-data keuangan yang sering digunakan itu adalah data-data yang sifatnya sekunder. Artinya data itu sudah tersedia oleh perusahaan ataupun lembaga penyedia data, kemudian peneliti itu menggunakan data itu untuk membuat suatu riset gitu ya, membuat suatu penelitian. Nah, data-data keuangan yang tadi diberikan oleh perusahaan ataupun oleh lembaga penyedia data itu banyak yang menggunakan model atau tipe data rasio. Nah, kita tahu bahwa data itu ada beberapa tipe kan. Mungkin kalau yang sudah mengambil metodologi penelitian, tentu kalian tahu bahwa ada beberapa tipe atau jenis data. Ada yang disebut dengan data nominal, ya. Ada yang disebut dengan data interval, ada yang disebut dengan data rasio. Nah, mungkin dari sini kalian nanti akan bersinggungan dengan data-data yang sifatnya rasio. Kalau dipandang dari sisi ilmiah, gitu ya, data rasio itu data yang paling baik, data yang sangat dipertimbangkan dalam suatu studi. Karena data rasio itu memiliki interval, memiliki jarak, memiliki origin. Origin itu adalah mulainya data itu dari mana, gitu ya. Dan data rasio ini akhirnya banyak digunakan untuk penelitian-penelitian ilmiah. Ya, ini berbeda dengan mungkin kalian yang nanti mengambil studi ilmu keperilakuan ya. Ilmu keperilakuan itu kalau di manajemen itu non keuangan ya, seperti pemasaran, SDM, kemudian strategik, itu merupakan ilmu-ilmu keperilakuan. Biasanya ketika
kalian nanti melakukan penelitian, kalau ilmu keperilakuan itu menggunakan data primer, menggunakan kuesioner biasanya. Nah, kuesioner itu nanti diberi angka 1, 2, 3, sampai 5 atau 7 gitu ya. Nah, data-data ini merupakan data-data interval, ya, bukan data rasio. Nah, data interval tentu lebih lemah dibandingkan dengan data rasio. Oke, jadi intinya apa sih Pak Agus ingin membahas tentang analisis rasio gitu ya. Intinya adalah ketika kalian belajar tentang rasio, maka ini sangat penting karena rasio-rasio yang ada di laporan keuangan itu akan dijadikan sebagai data ilmiah untuk menguji suatu teori, menguji suatu konsep gitu ya, yang biasanya sangat penting di dalam penelitian. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Agus juga akan sedikit nanti menyinggung tentang bagaimana menginterpretasikan suatu rasio gitu ya, sehingga nanti kalian memiliki ide juga ketika mau melakukan suatu penelitian. Kalau boleh Pak Agus sarankan, karena saat ini mahasiswa itu diperbolehkan untuk menulis artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi, maka saya sarankan kalian mulai mencoba gitu ya, menulis suatu artikel ilmiah, kemudian dicoba dipublikasikan, ya tentu di jurnal yang memiliki apa tuh namanya akreditasi gitu ya, sehingga ketika nanti sudah masuk semester 7 atau 8, kalian tidak perlu melakukan penulisan skripsi lagi. Nah, ada beberapa teman kalian yang saat ini pun sudah mau melakukan penulisan artikel, ya, angkatan kalian ya. Angkatan kalian itu ada yang sudah menghubungi, Pak, saya mau menulis artikel keuangan, gitu ya, sebagai langkah antisipasi untuk lulus cepat gitu ya, sebagai langkah antisipasi biar tidak menulis skripsi. Ini sesuatu yang baik ya. Artinya bahwa eh, kalau kalian kreatif dan rajin gitu, alangkah lebih baiknya dari sekarang mulai mempersiapkan diri menulis karya ilmiah ya. Apalagi teman kalian sudah ada tuh yang sudah bahkan konsultasi dengan saya, membuat outline penelitian, dan dia sudah mulai mempersiapkan data-data keuangan, termasuk rasio-rasio yang tadi Pak Agus sebutkan tadi itu, untuk melakukan suatu penelitian dan publikasi. Itu ya, itu sebagai penyemangat dari saya untuk kalian, biar kalian nanti lulusnya bisa lebih cepat. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam analisis rasio yang pertama, yaitu rasio yang mengukur risiko. Ya, baik. Jadi seperti yang Pak Agus jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, gitu ya, analisis rasio itu digunakan untuk mengukur dua hal, ya. Biasanya untuk mengukur dua hal, yaitu untuk mengukur risiko dan untuk mengukur profitabilitas. Risiko itu terkait dengan kreditur, pihak yang memberikan pinjaman, karena pihak yang memberikan pinjaman ini biasanya dia sangat concern, sangat memperhatikan risiko perusahaan. Risiko yang dimaksud di sini tentu adalah risiko perusahaan tidak mengembalikan atau tidak lancar dalam mengembalikan pinjamannya. Jadi
kalau seorang kreditur itu mengambil suatu keputusan untuk meminjamkan dananya, tentu dia harus memikirkan resiko sebelumnya. Resikonya adalah tidak terbayarnya bunga, kalau ini adalah pinjaman konvensional, atau mungkin tidak terbayarnya angsuran atau pinjaman pokok dari peminjam. Nah, ini pasti dipikirkan. Seperti kalian ingin meminjamkan uang pada teman kalian, misalnya ada teman kalian yang ingin pinjam, misalnya untuk bayar SPP, misalnya. Kebetulan kalian punya uang cukup banyak. Nah, tentu kalian tidak langsung mengiyakan atau tidak langsung menyetujui. Tentu kalian akan melihat orangnya, gitu ya, karakter orangnya, kemudian melihat kredibilitasnya, kejujurannya, integritasnya, gitu ya. Karena berisiko. Kalian pasti sudah tahu ini resiko. Kalau saya meminjamkan uang pada teman saya tanpa melakukan analisis resiko, itu cukup riskan, ya. Resikonya apa? Resikonya utangnya itu tidak dibayarkan. Malah kadang kalau ditagih marah-marah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu karena mungkin dari awal kurangnya suatu analisis risiko. Resiko orang yang meminjamkan dana kepada orang lain adalah tidak kembalinya pinjaman tersebut. Sama juga ketika kreditur memutuskan ingin meminjamkan dana kepada suatu perusahaan, dia juga akan melihat terlebih dulu perusahaannya, profil resikonya seperti apa. Resiko yang dimaksud adalah apakah perusahaan ini mampu mengembalikan utangnya. Nah, kalau kita berbicara tentang utang dalam konteks perusahaan, utang itu umumnya dibagi menjadi dua. Utang jangkanya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, atau utang jangka panjang, utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk mengukur kemampuan perusahaan mengembalikan utang dalam jangka pendek atau jangka panjang, itu ada rasionya sendiri. Nah, saya harapkan dari sini kalian sudah punya gambaran analisis rasio yang berhubungan dengan risiko itu seperti apa. Oke, baik. Kita akan memulai dari analisis risiko yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Oke. Oke, sebelum Pak Agus akan memulai perkuliahan, saya ingin bertanya terlebih dulu pada kalian nih terkait dengan likuiditas. Ya. Ada yang tahu apa itu likuiditas? Kemampuan suatu perusahaan untuk mencairkan asetnya menjadi uang, Pak. Kemampuan perusahaan untuk mencairkan asetnya menjadi uang. Wah, ini betul juga ya. Jadi likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan mengubah asetnya menjadi kas, gitu ya. Betul, Mas Dila ya. Oke, Mas Dila ini kayaknya baru awal aktif ini. Kelas Nggih, berapa, Pak. Mas? B, Pak. D atau B? B, kelas B. Oh, B, oke. Baik, Mas Dila, kelas B. Ya, oke, baik. Betul. Nah, sekarang coba kalian berpikir, kenapa sih likuiditas itu sangat dipertimbangkan oleh kreditur? Ya, jadi likuiditas itu kan tadi kata Mas Dela adalah kemampuan perusahaan untuk merubah suatu aset menjadi kas atau menjadi uang tunai. Nah, ini sangat dipertimbangkan oleh peminjam, eh, pihak yang meminjamkan atau kreditur. Pasti dia akan melihat nih,
Pertanyaannya Pak Agus, kenapa likuiditas itu sangat diperhatikan atau sangat dipertimbangkan oleh kreditur sebelum meminjamkan uangnya? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa nih? Likuiditas kok sangat dipertimbangkan dari kacamata kreditur. Ada yang berpendapat? Karena kalau semakin bagus kemampuan likuiditas suatu perusahaan, semakin cepat juga uang yang diinvestasikan kembali, Pak. Semakin cepat juga uang perusahaan yang diinvestasikan kembali. Maksudnya gimana, Mas Dela? Kayaknya belum nyambung. Jadi misalnya gini, Mas Dela ingin meminjamkan uang kepada seseorang, temannya. Kemudian Mas Dela itu mempertimbangkan likuiditas orang tadi itu. Logikanya kenapa Mas Dela itu mempertimbangkan likuiditas dari orang tersebut sebelum Mas Dela itu meminjamkan. Paham maksudnya Pak Agus? Karena likuiditas ini kan merupakan suatu hal yang penting sebagai pengukur resiko sebelum kreditur meminjamkan dananya. Kenapa kok likuiditas itu harus dipertimbangkan? Berarti untuk mengurangi risiko gagal bayar ya, Pak? Nah, secara umum untuk mengurangi resiko gagal bayar. Tapi yang lebih logis gimana Mbak Ana? Karena ini, Pak, jadi ada jaminan bahwa perusahaan ini bisa membayar utangnya kembali. Bisa ada jaminan membayar utangnya kembali, ya. Oke, kenapa kok ada jaminan bisa membayar utangnya kembali, Mas Dela? Kalau dari sisi likuiditas? Karena kalau misalnya perusahaannya misalnya bangkrut, itu asetnya bisa dijual, Pak. Oke, ya. Jadi kalau misalnya orang itu pinjam sama Mas Dela, gitu ya, pada waktu harus mengembalikan, gitu ya. Misalnya Mas Dela punya perjanjian, oke tak pinjami kamu 1 bulan ya, gitu ya. Nah, setelah 1 bulan kan harusnya dibayarkan gitu ya. Tapi Mas Dela kan lihat-lihat dulu nih orangnya. Kan. Ini orangnya punya aset nggak untuk kembalikan gitu ya. Kalau aset berupa uang jelas dia nggak punya. Mau diajak pinjam kan itu. Mungkin dia memiliki aset atau memiliki kekayaan lain selain uang kan berarti. Nah, kemudian Mas Dela itu melihat aset apa yang dimiliki yang paling mudah dia jual sehingga bisa mendapatkan uang tunai. Kan harusnya seperti itu. Contoh, Mas Dela melihat temennya itu nggak punya apa-apa kecuali tanah dan rumah misalnya. Nah, ketika Mas Dela menagih utang tadi itu pada 1 bulan, kira-kira kalau dia hanya punya tanah dan rumah, kemungkinan dia akan membayar tepat waktu itu kemungkinannya kecil atau besar, Mas Dela? Kecil, Pak. Kecil. Kenapa? Karena tidak punya aset apapun. Karena asetnya cuma tanah, atau Pak. Ya, kemungkinan kalau tanah kan lama jualnya, jadi mungkin jatuh temponya ya jadi lama gitu, Pak. Oke. Jadi dari sini kan sudah paham nih. Kalau dia hanya punya tanah dan rumah, oke, dia bisa tuh jual tanah dan rumah gitu ya untuk bayar utangnya Mas Dela. Tetapi tanah dan rumah itu aset yang sulit dijadikan menjadi kas atau mudah dijadikan kas. Mas Dela, tanah dan rumah itu aset yang mudah dijadikan kas atau tidak? Agak susah, Pak. Agak susah, betul. Nah, coba bayangkan kalau teman satunya juga mau pinjam Mas Dela, dia punya tanah, punya rumah, tapi dia punya HP, misalnya.
Nah, ketika waktunya dia membayar, dia hanya punya itu saja, maka teman yang punya HP tadi, itu kemungkinan besar lebih cepat membayarnya. Kenapa? Karena dia bisa menjual HP-nya tadi dengan lebih mudah daripada menjual tanahnya. Nah, dari contoh ini, saya harapkan kalian bisa menganalogikan kenapa likuiditas itu penting bagi kreditor. Kalau misalnya seorang kreditor itu ingin meminjamkan dananya kepada perusahaan dan dia melihat perusahaan ini liquid, dia memiliki aset-aset atau kekayaan-kekayaan yang mudah dijual menjadi uang tunai, maka resikonya kecil. Artinya tidak dibayarkan utang itu kecil karena dia bisa dengan mudah menjual aset yang mudah dijual tadi. Berbeda kalau perusahaan itu meminjamkan dana kepada perusahaan yang dia tidak liquid. Maka dia punya resiko lebih besar tidak dibayarkan utangnya tepat waktu. Dia punya aset, punya pabrik, kemudian punya kendaraan, punya mesin, kaya dia. Tapi kalau dia harus menjual tanah, mesin, pabriknya tentu tidak cepat. Seandainya mau dijual cepat, dia juga nggak mau biasanya. Kenapa? Karena rugi. Barang-barang seperti tanah, kendaraan, mesin, kalau dijual cepat sih bisa, tetapi pasti ditawar dengan harga yang murah. Biasanya dia akan tidak mau. Nah, ini sebagai gambaran bahwa betapa likuiditas itu sangat dipertimbangkan di dalam memutuskan suatu keputusan peminjaman atau kredit. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti nanti ada rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan itu. Oke ya, saya harapkan di sini kalian sudah paham intinya. Nah, kita coba beranjak atau beralih kepada kepentingan investor. Ini beda nih. Kepentingan investor dengan kreditor itu kan beda. Kalau kreditor itu kan kepentingannya adalah utangnya dan bunganya dibayarkan. Kepentingan cuma itu saja. Tapi kalau investor tidak. Investor ketika dia membeli saham perusahaan itu, kepentingannya adalah dia akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, keuntungan operasional ya atau keuntungan bersih dari perusahaan tersebut dan keuntungan dari naiknya harga saham. Ada dua hal yang diinginkan oleh investor, yaitu keuntungan bersih dari perusahaan dan kenaikan harga saham. Kalau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan disebut dengan dividen. Kalau kenaikan harga saham sering disebut dengan capital gain. Artinya investor itu mengharapkan dividen dan mengharapkan capital gain. Nah, seorang investor ketika dia ingin memutuskan membeli atau menjual atau mempertahankan sahamnya, dia tetap akan mempertimbangkan risiko. Dia pasti tetap mempertimbangkan risikonya. Salah satunya adalah risiko likuiditas. Walaupun seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, risiko ini kan sebenarnya banyak atau lebih dipertimbangkan oleh kreditur sebenarnya. Tapi investor pun tetap akan melihat loh. Akan melihat apakah
perusahaan ini liquid atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan Pak Agus nih. Kenapa investor juga perlu memperhatikan likuiditas perusahaan? Itu pertanyaan kedua Pak Agus ya. Kalau tadi kan kreditor kenapa kok memperhatikan atau harus mempertimbangkan likuiditas perusahaan? Jawabannya sudah dijawab oleh Mas Dela tadi ya. Nah, sekarang kenapa investor juga perlu memperhatikan risiko likuiditas? Coba kalian berpikir. Ada yang bisa berpendapat, saya persilahkan. Kenapa investor juga perlu mempertimbangkan likuiditas perusahaan sebelum membeli, menjual, atau mempertahankan sahamnya? Ada yang tahu? Silahkan. Tidak ada yang berpendapat? Boleh Pak, saya mungkin. Ya. Silahkan Mas Ramadan. Ya, mungkin investor memperhatikan likuiditas dari perusahaan itu untuk menilai bagaimana kesehatan finansial di perusahaan itu, Pak. Kalau likuiditasnya baik, berarti otomatis perputaran keuangan di perusahaan itu baik juga dan bisa untuk memasukkan investasi ke perusahaan itu. Barangkali itu, Pak. Oke. Jadi kalau Mas Adam itu berpendapat jika perusahaan itu liquid gitu ya, maka perusahaan tersebut akan mudah di dalam melakukan operasional perusahaan ya. Nah, sekarang begini. Risiko yang tinggi yang diakibatkan oleh beberapa hal itu biasanya berhubungan dengan tingkat keuntungan. Logikanya bagaimana? Begini, kalian bayangkan kalau perusahaan itu memiliki utang yang banyak, ya, utang yang banyak, ini perusahaan berisiko, ya kan? Ini perusahaan berisiko. Kita tahu apa resikonya? Ya resikonya kalau dia tidak membayar utangnya, tidak mampu membayar utangnya, perusahaan ini akan bangkrut. Itu resikonya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang berisiko seperti ini, yang memiliki utang cukup tinggi, dia memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang risikonya kecil atau dia tidak memiliki utang. Ingat ya, punya potensi, bukan pasti lebih untung, itu bukan, tapi punya potensi di situ untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Kita tahu bahwa perusahaan itu membutuhkan modal yang besar ketika ingin meningkatkan penjualannya, ketika ingin meningkatkan produksinya, ketika dia ingin meningkatkan promosinya. Semakin besar dana yang tersedia oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi,
tentu kesempatan dia untuk jualan lebih banyak lebih terbuka. Kesempatan dia melakukan promosi besar-besaran lebih terbuka. Nah, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki dana cukup besar seperti ini, itu dia punya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, dana besar ini umumnya diperoleh dari pihak luar atau eksternal. Karena sedikit dari perusahaan yang memiliki dana sendiri yang cukup besar. Umumnya perusahaan meminjam pada pihak luar dari kreditur untuk menambah skala produksinya, skala ekonominya. Nah, artinya bahwa kalau perusahaan ini memiliki utang yang cukup tinggi, ya, tentu tidak sangat tinggi gitu ya, maka dia punya potensi mendapatkan keuntungan yang lebih, asalkan keuntungan yang dia peroleh lebih besar dibandingkan dengan bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Jadi syaratnya resiko tinggi itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi jika bunga atau bagi hasil yang dihasilkan itu melebihi, keuntungan yang diperoleh perusahaan itu melebihi dari bunga atau bagi hasil yang disepakati. Nah, oleh karena itu, ketika seorang investor dia ingin membeli, mempertahankan, atau menjual sahamnya, dia tetap akan memperhatikan risiko, tetap akan memperhatikan likuiditas dari perusahaan tersebut. Nah, apalagi ya, ada suatu keringanan atau ada semacam istilahnya apa ya, kemudahan bagi perusahaan yang utang, yaitu perusahaan yang memiliki utang dari pihak luar itu akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi ada semacam keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berhutang. Logikanya bagaimana? Begini, jadi pajak itu kan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, kepada pemerintah kan? Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dikalikan dengan tarif pajaknya. Kalau tarif pajaknya 20%, kalau di Indonesia itu mungkin 20%-an ya, untuk perusahaan, level perusahaan. Kalau di negara luar, seperti di Amerika, di Eropa, itu sampai 40% pajaknya. Artinya kalau perusahaan ini untungnya 1 miliar, gitu ya, 1 tahun 1 miliar, maka kalau di Amerika itu 40%-nya harus diserahkan negara. Berarti berapa? 400 jutanya itu dikasihkan pada negara untuk pajak. Besar atau kecil? Besar kan? Kalau di Indonesia 20%. Kalau kita usaha untung 1 miliar setahun, maka 200 jutanya itu harus diserahkan kepada negara. Kita hanya bisa menikmati 80%-nya. Nah, sekarang kan mau dinaikkan tuh sampai 25% atau berapa gitu ya. Nah, signifikan kan pajak itu? Nah, tapi kalau perusahaan tadi memiliki utang, nah ini tadi yang Pak Agus sampaikan, kenapa kok nanti berdampak kepada tingkat keuntungan gitu ya. Tapi kalau perusahaan ini punya utang, dia kan punya kewajiban membayar bunga kan, membayar bunga kepada kreditor. Nah, cara menghitung pajak itu adalah
keuntungan setelah bunga dibayarkan. Makanya ada yang disebut dengan EAT, ada yang disebut dengan earning after interest, earning before interest and tax. Nah, itu macam-macam. Itu artinya keuntungan setelah pajak, keuntungan setelah bunga, keuntungan setelah depresiasi dan amortisasi dan sebagainya. Nah, pajak itu dihitung dari keuntungan setelah bunga dibayarkan. Jadi kalau bunga belum dibayarkan, itu tidak bisa untuk menghitung pajak. Logikanya begini, kalau misalnya perusahaan tadi untung 1 miliar, ya, untungnya 1 miliar, harusnya dia membayar pajak di Indonesia 200 juta kan, 200 juta harus serahkan tuh kepada pemerintah, dia hanya mendapatkan 800 juta. Itu kalau perusahaan tidak memiliki utang. Tetapi kalau perusahaan tadi memiliki utang, dan dia harus membayar bunga per tahunnya, misalnya 200 juta, misalnya, dia harus membayar bunga 200 juta, maka cara ngitung pajaknya itu adalah 1 miliar dikurangi dikurangi bunga dulu, tadi bunganya berarti 200 juta ya. Jadi keuntungan yang harus dipajaki itu adalah 1 miliar dikurangi 200 juta dulu. Jadi 800 juta. Baru 800 juta itu dipajaki 20%. Berapa? 20% dikalikan 8 berarti sekitar 1,160 juta kan gitu. Nah, kalau begitu keuntungan bersih yang akan diperoleh oleh perusahaan yang memiliki utang itu logikanya akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan ketika perusahaan itu tidak memiliki utang karena ada penghematan pajak. Paham sampai di sini ya? Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko dalam hal ini utang, maka dia memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Inilah yang sering disebut dengan leverage gitu ya. Leverage itu kan artinya pengungkit gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu punya utang, maka dia bisa mengungkit keuntungan perusahaan karena ada keringanan pembayaran pajak. Oke ya. Nah, dari ini kita bisa paham bahwa ternyata risiko, entah itu risiko likuiditas atau risiko solvabilitas, itu tetap akan dipertimbangkan oleh investor. Kenapa? Karena risiko mempengaruhi tingkat keuntungan. Walaupun berkebalikan dengan risikonya. Artinya, semakin tinggi risiko, tingkat keuntungannya semakin tinggi. Gitu ya. Ini disebut dengan trade-off, risk and return. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin rendah risikonya, semakin rendah pula tingkat keuntungan yang diharapkan. Contoh yang paling mudah kalau kalian tidak percaya, misalnya kalian membeli emas dan membeli saham.
ketika kalian membeli emas dan beli saham, maka resikonya lebih kecil membeli emas. Kenapa lebih kecil membeli emas resikonya? Karena fluktuasi harganya, naik turunnya harga itu minim atau kecil. Tapi kalau kalian membeli saham, resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Fluktuasi harganya sangat tinggi sekali. Nah, ini dua aset investasi yang berbeda risikonya. Tapi bagaimana dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapatkan? Lebih tinggi emas atau lebih tinggi saham? Jawabannya lebih tinggi saham. Kenapa demikian? Karena ketika kita beli emas dalam 1 tahun misalnya, maka kenaikannya mungkin akan sangat kecil. Tapi kalau kita beli saham, ada potensi dalam 1 tahun keuntungannya bisa 30%, bisa 50%. Walaupun resikonya tinggi, bisa rugi juga 30%, bisa 50%. Ini menggambarkan bahwa antara resiko dan keuntungan itu searah atau dia memiliki hubungan. Return and risk trade-off. Oke ya. Jadi kembali kepada tadi, kenapa kok investor itu juga mempertimbangkan risiko? Karena risiko itu berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan. Itu jawabannya. Oke. Baik, Mas Sadam ini kelas apa, Mas Sadam? Ini Mas Adam malah nggak dengar ya? Kelas G, Pak. Oh, kelas G. Kenapa Mas Sadam nggak bisa bersuara? Oke, kita masuk ke rasio ya. Baik, sekarang kita masuk ke rasio likuiditas. Oke, rasio likuiditas tadi sudah disampaikan oleh Mas Dela bahwa likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan mengubah asetnya atau kekayaannya menjadi uang tunai atau kas. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengukur likuiditas suatu perusahaan? Untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan, kita bisa menggunakan rasio likuiditas. Oke, rasio likuiditas itu ada beberapa sebenarnya. Ada beberapa. Tapi yang paling dikenal ada 2, yaitu rasio lancar dan rasio cepat atau rasio quick. Rasio yang lain yang juga digunakan untuk mengukur likuiditas itu adalah rasio kas operasi, dan rasio kas terhadap aktiva lancar. Jadi, rasio-rasio inilah yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Artinya, investor maupun kreditor biasanya akan menghitung atau mengukur rasio likuiditas yang tadi saya sampaikan. Umumnya atau setidaknya ada 2 rasio yang dipertimbangkan, yaitu rasio lancar dan rasio cepat atau rasio quick. Oke, pertanyaannya adalah ketika kita mau mengetahui apa itu rasio likuiditas, maka jawabannya adalah rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi
atau mengembalikan utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Nah, sekarang kita sudah mengarah ke spesifik. Tadi kita mendefinisikan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah asetnya menjadi uang kas, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang rasio likuiditas atau likuiditas dalam pengertian risiko, itu artinya adalah kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Nah, mungkin kita agak jadi bingung ini dengan yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya tidak membingungkan. Karena likuiditas di sini sebenarnya adalah kemampuan perusahaan melunasi utangnya, tapi yang dimaksud utang adalah utang jangka pendek. Tadi Pak Agus menjelaskan utang itu kan ada dua ya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, dalam konteks analisis rasio likuiditas, likuiditas itu artinya kemampuan membayar utang jangka pendeknya, utang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dengan apa? Harusnya kan dengan kasnya kan? Karena kan tadi likuiditas itu kemampuan perusahaan mengubah asetnya menjadi uang kas kan? Nah, berarti profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan membayar utangnya. Yang dimaksud di sini ada utang jangka pendek menggunakan aktiva lancarnya. Aktiva lancar itu apa? Aktiva lancar itu adalah aktiva yang mudah diubah menjadi kas atau uang tunai. Jadi, kalau kita berbicara tentang likuiditas dalam konteks analisis keuangan, itu adalah kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset-aset yang mudah dijadikan kas, yang mudah diubah menjadi kas. Aktiva lancar itu merupakan aset yang mudah diubah menjadi uang tunai atau kas. Paham ya? Nah, kita tahu bahwa aktiva lancar itu kan isinya banyak. Coba kalian perhatikan di sini, ini adalah laporan keuangan dari PT IV di bagian laporan posisi keuangan atau aset. Di sini terlihat aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang dijadikan sebagai pengukuran atau ukuran likuiditas adalah aset lancarnya. Karena likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya, kan? Padahal aset lancar itu kan banyak. Di sini ada kas, ada piutang usaha, ada piutang lain-lain, ada persediaan, ada biaya dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka. Semua ini adalah aset lancar. Jadi semua ini adalah aset lancar. Ya. Perhatikan. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan utang jangka pendek itu yang mana? Kan tadi liabilitas itu adalah kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aktiva lancarnya, kan? Kemudian yang disebut dengan utang jangka pendek itu yang mana? Utang jangka pendek itu adalah utang-utang yang umurnya kurang dari 1 tahun.
Kalau di neraca atau di laporan posisi keuangan, itu posisinya ada di bagian liabilitas jangka pendek di sini. Anda perhatikan nih. Ini liabilitas jangka pendek, ini merupakan utang jangka pendek. Paham ya? Nah, di utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek itu juga banyak. Ada utang bank yang jangka pendek. Berarti Anda tahu utang bank itu ya perusahaan utang pada bank kurang dari setahun, gitu ya. Ada juga utang usaha. Kalian tahu apa itu utang usaha? Utang usaha itu utang dagang. Misalnya perusahaan membeli bahan baku kepada supplier tapi utang. Nah, itu namanya utang usaha. Biasanya utangnya dalam bentuk barang. Ya. Utang usaha itu umumnya adalah utang dalam bentuk barang karena apa? Perusahaan membeli barang baku atau barang mentah, bahan baku, bahan mentah kepada perusahaan dengan cara kredit atau utang. Itu namanya utang usaha. Ya, jangkanya biasanya kurang dari 1 tahun. Misalnya kalian punya warung nih di rumah, kalian didatangi supplier. Biasanya supplier store dulu gitu kan, bayar nanti. Kan rata-rata umurnya tidak sampai 1 tahun kan. Sebulan kalian harus bayar kan gitu. Itu namanya utang usaha. Ada utang lain pihak ketiga. Nah, utang lain ini macam-macam gitu ya. Nanti kalian kalau pengen tahu apa sih Pak contoh utang lain ya dibaca nih di keterangan 2D dan 15 nanti ada. Ada utang pajak. Utang pajak itu apa sih Pak? Nah, utang pajak itu pajak yang harusnya sudah dibayar tapi sementara belum. Kok bisa Pak belum dibayar? Ya mungkin perhitungannya belum selesai. Ya kan ngitungnya kan lama tuh. Oke. Nah, kemudian biaya yang masih harus dibayar. Nah, nanti apa saja kalau di IV nanti kalian baca di sini. Uang muka dari pelanggan, ini juga termasuk utang jangka pendek. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu juga termasuk utang jangka pendek. Misalnya, perusahaan utang 5 tahun, tetapi ketika pada tahun keempat, kan perusahaan sebentar lagi bayar utang tuh pada tahun kelima. Nah, ketika perusahaan masuk ke tahun keempat tadi, utang jangka panjangnya ini berubah menjadi utang jangka pendek. Karena setahun lagi harus dibayar. Jadi utang jangka panjang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Oke ya. Nah, kesemuanya ini disebut dengan utang jangka pendek. Kalau di dalam neraca itu sering disebut dengan liabilitas jangka pendek. Kalau tahun 2023 ini itu sekitar 327 miliar. Gitu ya. Ini adalah utang jangka pendek. Nah, kalau kita ingin menghitung rasio lancar, nah, kan rasio likuiditas tadi ada 2 ya, rasio lancar dan rasio cepat kan? Coba kita lihat di sini. Oke, nah di sini berarti cara menghitungnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancarnya. Kalau begitu, kalau kita kembali di sini, cara menghitung rasio lancarnya adalah aset lancar ini 487 miliar sekian dibagi dengan utang jangka pendeknya yaitu 327 miliar sekian. Itu namanya rasio lancar. Oke, paham sampai sini ya? Nah, kalau rasio cepat Pak, rasio quick, itu gimana cara ngitungnya? Nah, kita harus tahu apa beda antara rasio lancar dengan rasio quick. Rasio lancar itu rasio quick atau rasio cepat itu sebenarnya
rasio lancar juga, tapi ada akun dari Aktiva Lancar yang dikeluarkan, tidak dijadikan sebagai perhitungan, yaitu persediaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok persediaan itu tidak dijadikan dalam perhitungan Aktiva Lancar dalam menghitung rasio cepat? Karena persediaan itu adalah aset yang lebih sulit dijadikan kas atau dijadikan uang tunai. Makanya persediaan itu ada yang menganggap ini termasuk aset yang kurang lancar. Makanya persediaan itu dikeluarkan untuk menghitung rasio likuiditasnya. Nah, kalau begitu, kalau kita ngitung gimana Pak caranya? Caranya kita tahu bahwa Aktiva Lancar tadi Pak Agus sudah sebutkan ada beberapa akun ya. Di sini ada kas, ada piutang usaha. Piutang usaha terbagi menjadi dua ya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Ini sama-sama piutang. Ada persediaan nih, lihat nih, ada persediaan. Kemudian ada biaya dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, di antara 5 akun di aset lancar ini, yang paling susah diubah menjadi kas itu ya persediaan ini. Yang paling susah ini. Karena apa? Persediaan itu harus dijual dulu agar menjadi uang. Persediaan ini kan barang dagangan yang belum terjual kan. Sedangkan piutang itu tinggal nagih aja, walaupun nagih itu ya kadang tidak mudah ya, tapi itu lebih mudah diubah menjadi kas. Apalagi kas, ini sudah bentuknya uang tunai. Biaya dibayar di muka ini juga tunai. Pajak dibayar di muka ini juga tunai. Maka kalau kita ingin menghitung rasio cepat, kita menghitung seperti cara menghitung rasio lancar, tapi persediaannya dikeluarkan. Jadi kita tidak menghitung persediaan ini dalam perhitungan. Ini tidak dihitung. Berarti aset lancar yang digunakan untuk menghitung adalah 487 miliar ini dikurangkan dulu dengan persediaannya 292 miliar. Itu digunakan untuk menghitung rasio cepat. Kalau utang jangka pendeknya gimana Pak? Tetap tidak ada yang dikeluarkan dari seluruh akun yang ada di utang jangka pendek itu tidak dikeluarkan. Oke ya. Dari sini apakah ada yang kurang paham? Nah, ini kalau kurang paham nanti susah soalnya. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Nah, sekarang kita akan menginterpretasikan ya. Kita ingin interpretasikan. Gimana sih Pak menginterpretasikan atau mengartikan dari rasio likuiditas? Jadi biar kita itu paham, setelah bisa ngitung, maka bagaimana cara mengartikannya? Oke, bentar ya, nih Pak Agus kembali ke sini. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Sekarang kita coba hitung ya, ini rasio lancarnya ketemu 6,4. Kemudian rasio cepatnya itu 2,8 ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, Pak, ini cara bacanya gimana? Rasio lancarnya 6,4, rasio cepatnya itu 2,8. Ini gimana Pak bacanya kan gitu ya? Mengartikannya bagaimana? Nah, mengartikannya sebenarnya tidak sulit ya. Misalnya yang rasio lancar terlebih dulu itu 6,4 ya. Ini tadi kita sudah coba hitung aktiva lancarnya sekian, utang lancarnya sekian, jadi 6,4 ya. Ini dihitung biasa. Kalau misalnya ketemu 6,4, maka cara memahaminya adalah
setiap satu utang jangka pendek, Rp1 utang jangka pendek, karena yang dihitung di rasio lancar itu kan utang jangka pendek ya. Setiap Rp1 utang jangka pendek ini ditanggung oleh Rp6,4 aktiva lancar. Itu cara mudahnya. Atau mungkin kita bisa juga mengartikan bahwa ya tersedia Rp6,4 aset lancar untuk membayar setiap Rp1 utang jangka pendek. Atau logikanya begini, 6,4 itu artinya kita itu memiliki Rp6,4 untuk setiap utang Rp1. Jadi kalau kita punya utang Rp1, atau perusahaan itu punya utang Rp1, itu dia bisa ditanggung oleh kekayaannya sebesar Rp6,4. Artinya, kalau seandainya si kreditur itu minta dikembalikan uangnya yang Rp1 itu, maka perusahaan ini bisa dengan mudah mengembalikannya. Kenapa? Karena dia memiliki Rp6,4 per Rp1. Paham ya sampai di sini ya? Sama juga ketika rasio cepatnya 2,8, itu artinya bahwa setiap utang Rp1 itu akan di-backup atau ditanggung oleh Rp2,8. Paham? Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Pak, apakah ini ya termasuk beresiko atau tidak? Karena rasio likuiditas kan untuk mengukur apakah perusahaan ini beresiko atau tidak kan gitu. Kalau beresiko maka kreditor mundur. Saya nggak mau nih kalau beresiko. Kalau investor apa? Dia akan lihat dulu. Apakah risikonya itu bisa di-cover oleh keuntungan yang mungkin diperoleh. Kan gitu. Nah, patokannya apa, Pak? Patokannya apa? Ini dikatakan berisiko tinggi atau tidak berisiko? Ya tentu kalau secara umum, Mbak Mas ya, secara umum, semakin tinggi rasio likuiditas, tentu resiko utangnya semakin rendah, kan gitu. Kalau misalnya semakin tinggi rasio likuiditasnya, misalnya 6,4, itu sangat tinggi kan gitu. Karena apa? Rp1 utang bisa ditanggung oleh Rp6,4, kan gitu. Jadi kita gampang aja, nih, kalau misalnya kreditor saya minta kembalian, nih, dia punya Rp6,4, utangnya cuma Rp1, kan gitu. Logikanya kan tidak punya resiko nih. Resikonya kecil banget, sampai tidak bisa bayar, kan gitu. Paham sampai di sini? Tapi kalau misalnya nanti dihitung rasionya itu misalnya kurang dari 1, nah ini nih baru bahaya. Kalau misalnya nih ketemu 0,5 misalnya, jadi nanti utang lancarnya misalnya itu sangat tinggi sekali. Akhirnya rasionya 0,5. Berarti apa kalau 0,5? Artinya kalau 0,5, setiap Rp1 utang itu hanya ditanggung oleh Rp0,5. Wah, ini kalau ditagih susah untuk ngembaliin kan? Karena dia punya utang Rp1, tapi cadangan untuk ngembaliin cuma Rp0,5. Sangat sulit. Nah, kalau seperti itu, otomatis resikonya tinggi. Logika sederhananya adalah kalau misalnya perusahaan ini rasio likuiditasnya itu kurang dari 1, maka perusahaan ini sangat berisiko. Tapi kalau rasio likuiditasnya itu lebih dari 1,
risikonya rendah kan gitu. Karena dia punya potensi mampu mengembalikan utangnya. Paham sampai di sini ya? Nah, itu secara umum secara umum. Tetapi logikanya begini, kalau misalnya rasio likuiditasnya 1 misalnya, apakah kreditur kira-kira mau meminjamkan uangnya kepada perusahaan ini? Tentu dia masih mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Waduh, dia hanya punya uang Rp1, saya akan meminjamkan Rp1, misalnya. Berarti otomatis itu kan, kalau misalnya saya nagih gitu ya, Rp1, ya bisa dia kembaliin semuanya, kan dia punya Rp1 kan, tapi dia kan habis uangnya, kan itu logikanya. Mau nggak kira-kira? Kayaknya nggak mau deh. Misalnya kalian nagih kepada teman kalian yang sedang utang gitu ya. Jumlah uang yang dia punya itu sama dengan utangnya kepada kalian. Kalau ditagih, susah atau enggak? Ya nggak susah. Kenapa? Nah, kalau dia bayarkan kepada kalian, dia akhirnya nggak megang uang kan? Nah, biasanya orang ini akan nggak mau nih bayar utang. Oh, nanti dululah, saya hanya pas untuk bayar utang kan gitu ya. Nah, biasanya kan seperti itu logikanya. Perusahaan pun sama. Kalau misalnya rasio lancarnya cuma 1, biasanya untuk ditagih masih susah. Karena dia hanya mampu membayar dengan semua kekayaannya. Kan dia akan bayar dengan semua kekayaannya susah. Oleh karena itu, biasanya rasio likuiditas yang aman itu di angka 2 biasanya. Oke. Jadi patokannya umumnya, tapi ini tergantung dari kreditur ya. Ini kan persepsi kreditur juga beda-beda gitu ya. Tapi secara umum, rasio likuiditas yang aman itu ada di angka 2. Paham ya? Di angka 2. Karena logikanya, kalau misalnya dia ditagih Rp1, dia masih punya Rp2, dia akan cepat mengembalikan. Karena dia masih punya cadangan Rp1 untuk beroperasi kan gitu. Nah, akhirnya nilai 2 ini biasanya dijadikan patokan apakah perusahaan ini berisiko atau tidak. Kalau rasio lancar atau rasio cepatnya itu 2 atau lebih dari 2, itu dianggap resikonya rendah. Sedangkan kalau di bawah 2, dianggap resikonya tinggi, apalagi di bawah 1. Nah, tapi ada satu yang unik di sini, Mbak Mas, yang kalian harus tahu. Kalau seandainya rasio likuiditas ini tinggi sekali, misalnya tinggi sekali berapa? 10 misalnya, atau 15 misalnya. Ini kan tinggi banget tuh. Standarnya kan 2 aja sudah aman gitu ya. Tapi kalau dia sampai 10, 15, 20, 30 misalnya, wah kelihatannya kan luar biasa, wah aman sekali nih. Misalnya 30 misalnya, rasio likuiditasnya 30. Berarti Rp1 utang ditanggung oleh Rp30 aset kan gitu, aset lancar. Wah ini aman nih. Kalau kreditur mau mau minjamkan gitu ya. Nah, itu paling aman. Tentu kreditur itu senang banget. Oh, mau kan gitu ya. Saya mau utang, saya punya uang Rp30, saya cuma pinjam Rp1. Boleh nggak? Oh ya. Kenapa? Kreditur tahu, ini resikonya rendah nih. Kalau saya tagih, pasti dia bisa bayar, kan gitu. Semakin tinggi rasio likuiditasnya, bagi kreditur itu sangat senang banget. Pasti dia mau. Tetapi bagi investor beda perkara ini. Kalau investor beda. Kalau sampai rasio likuiditasnya sangat tinggi, maka persepsi investor dari perusahaan ini perusahaan numpuk-numpuk kas. Perusahaan ini terlalu banyak uang tunai yang ada di perusahaan. Dia tidak menggunakannya untuk operasional. Berarti perusahaan ini tidak efisien di dalam menggunakan uangnya. Logikanya bagaimana? Misalnya begini,
kalian itu punya usaha, warung gitu ya. Warung itu asetnya misalnya 100 juta, totalnya 100 juta. Tapi dari 100 juta itu 50 jutanya itu bentuknya kas. Kalian simpen uangnya di dalam laci itu untuk cadangan kalau ada yang mau beli untuk susuk gitu ya. Padahal total kekayaan warung cuma 100 juta, tapi 50 jutanya kalian bentuknya cash gitu, disimpan di laci gitu. Tujuannya apa? Untuk jaga-jaga. Kalau misalnya ada apa-apa nanti saya bisa ngembaliin misalnya. Aman sih aman ya kan, kalau misalnya ada orang ngutangi ya pasti kebayar. Tetapi coba bayangkan 50 juta yang kas tadi itu kalian gunakan untuk membeli barang atau untuk melakukan operasional, tentu akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar kan gitu. Artinya daripada uangnya yang kas itu ngendon, di sejauhnya itu, nggak dibiarin kan mendingan diputar kan. Nah, perusahaan yang terlalu banyak uang kasnya itu kan diidentikan dengan rasio likuiditasnya gede banget. Itu menunjukkan manajer atau direkturnya itu tidak bisa menggunakan uang kas untuk operasional. Dia itu males, nggak punya ide untuk memajukan perusahaan. Dia tidak bisa memutar uangnya. Apa dampaknya? Dampaknya bagi investor, jika rasio likuiditas ini terlalu tinggi, maka investor tuh nggak suka. Kemudian dia menilai perusahaan ini beres, perusahaan ini manajernya males, dia tidak kreatif, makanya dia biasanya akan menjual sahamnya, nggak mau saya perusahaan model kayak gitu, dia cuma ngumpul-ngumpulin kas kan gitu. Nggak mau saya ini manajernya nggak bisa memutar uang, bisa rugi nih nanti perusahaannya kan gitu. Artinya apa? Ketika rasio likuiditasnya itu terlalu banyak, terlalu besar, maka justru ditangkap negatif oleh investor. Investor justru apa? Dia nggak suka, dia bisa menjual sahamnya. Akhirnya harga sahamnya semakin turun. Nah, ini Mbak Mas yang perlu kalian paham ya, di dalam melakukan analisis risiko dikaitkan dengan likuiditas itu banyak hal yang perlu kalian ketahui. Sehingga nanti ketika kalian mungkin mau melakukan penelitian atau mau melakukan apa namanya riset gitu ya, kalian harus paham jangan sampai kalian berkata begini, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka harga saham semakin tinggi, belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena rasio likuiditas semakin tinggi itu dianggap sesuatu yang jelek bagi investor. Walaupun oleh kreditor senang banget, wah pasti senang dia minjemin oke, tapi bagi investor ini manajemennya males, maka harga sahamnya biasanya akan turun. Itu ya Mbak Mas ya, bagaimana kita memahami bagaimana rasio likuiditas dari sisi apa ya, interpretasi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu rasio solvabilitas ya. Kita sampai setengah 10 ya, karena kita sudah masuk analisis rasio. Jadi ini analisis yang paling apa namanya penting. Jadi tidak hanya mengetahui cara menghitungnya, tetapi kalian ngerti, paham tentang menginterpretasikan dari analisis rasio. Oke ya. Untuk rasio likuiditas yang lain ya seperti rasio kas, rasio arus kas operasi, rasio kas terhadap aktiva lancar tidak bagus bahas ya. Ini mungkin akan dibahas untuk apa namanya tingkat advance atau nanti mungkin ketika kita melakukan analisis arus kas ya, mungkin nanti ada sedikit pembahasan ya. Baik, sekarang kita masuk kepada kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya.
Kalau tadi kan kita fokus pada utang jangka pendeknya saja kan. Nah, kalau kita berbicara tentang kemampuan perusahaan menggunakan kasnya, menggunakan aktiva lancarnya untuk melunasi utang jangka panjangnya, ini berarti kita berbicara tentang solvabilitas, bukan lagi likuiditas. Kalau likuiditas tadi adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kemampuan perusahaan melunasi utang jangka panjangnya, utang yang lebih dari 1 tahun, ini kita berbicara tentang solvabilitas. Nah, utang jangka panjang itu umumnya adalah utang-utang yang menimbulkan bunga. Kalau utang jangka pendek, ada utang yang tidak menimbulkan bunga. Contohnya utang dagang, utang usaha kalau tadi ya. Utang usaha, utang dagang itu kan tidak menimbulkan bunga kan. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang utang jangka panjang, umumnya ini adalah utang kepada lembaga keuangan, seperti bank atau mungkin lembaga keuangan yang lain. Umumnya bentuknya adalah utang yang menimbulkan bunga. Makanya, kalau kita berbicara tentang solvabilitas atau utang jangka panjang, ini sering dikaitkan dengan leverage. Tadi leverage, tadi Pak Agus menjelaskan sebagai pengungkit gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu memiliki utang, justru memiliki keuntungan ekonomi dari pemotongan pajak. Makanya utang ini sering disebut dengan leverage sebagai pengungkit. Semakin utangnya banyak, maka potensi mendapatkan keuntungannya banyak. Walaupun resikonya semakin tinggi, kan gitu ya. Nah, jadi solvabilitas itu apa? Solvabilitas itu adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya menggunakan aktiva lancarnya. Oke, Pak, kalau dalam laporan keuangan, mana sih yang disebut dengan utang jangka panjang? Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ya, ini ada utang jangka panjang, liabilitas utang jangka panjang, ya kan? Ini ada liabilitas utang jangka panjang. Liabilitas jangka panjang, mohon maaf. Nah, liabilitas jangka panjang itulah yang disebut dengan utang jangka panjang. Ya, berarti kalau di sini utang jangka panjang itu bisa digambarkan di sini. Utang jangka panjang kalau di sini ada liabilitas jangka panjang, mohon maaf, itu ada utang jangka panjang, ya, ada estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan, ini juga termasuk utang jangka panjang. Nah, kemudian jumlah utang jangka panjangnya atau liabilitas jangka panjang adalah 345 miliar. Inilah yang disebut dengan utang jangka panjang. Jadi, utang jangka panjang itu biasanya terdiri dari utang jangka panjang, ini utang ke bank gitu ya, utang ke lembaga keuangan yang lebih dari setahun, bisa 2 tahun sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Nah, itu termasuk kategori utang jangka panjang. Ya. Kemudian estimasi liabilitas atas imbalan karyawan ini apa toh Pak? Kok masuk ke dalam utang jangka panjang ini apa toh sebenarnya? Ini itu adalah utang pensiun, Mbak, Mas. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan gitu ya, kan perusahaan itu punya kewajiban membayar uang pensiun karyawan ketika nanti dia pensiun atau keluar kan? Nah, kita tahu bahwa usia karyawan pensiun itu kan lama tuh, mungkin 60 tahun misalnya ya, atau 65 tahun misalnya. Nah, dia punya utang kan, punya utang untuk membayar nanti kalau karena ini pensiun. Tapi utang ini masih panjang nih. Masih satu karyawan ini baru bekerja umur 25 tahun, pensiunnya 60 tahun, kan panjang banget. Tapi
perusahaan punya kewajiban itu untuk membayar. Nah, kewajiban itu disebut sebagai utang di sini. Maka estimasi liabilitas atas imbalan karyawan itu sebenarnya utang perusahaan untuk membayar pensiun dari karyawannya kelak. Tuh, paham ya? Nah, sekarang berarti kita bisa menghitung ya berapa total utang jangka panjangnya di sini. Berapa tadi? 345 juta. Paham ya? Ini adalah utang jangka panjang. Oke ya. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Nah, untuk melakukan analisis rasio solvabilitas, biasanya rasio-rasio yang digunakan itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama itu ada rasio total utang terhadap total modal. Nah, kalau misalnya total utang terhadap total modal ini gimana toh maksudnya? Total utang berarti utang jangka panjang tambah utang jangka pendek. Kalau modal itu kan utang dan ekuitas. Ekuitas itu adalah modal sendiri. Jadi, rasio total utang terhadap total modal itu sama saja kita membagi total utang jangka pendek tambah utang jangka panjang, dibagi total utangnya ditambah ekuitasnya. Nah, kalau di sini, di laporan keuangan, gimana Pak cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah total utang jangka panjang dan jangka pendek tadi itu berarti kan ada di total liabilitas, ada di sini nih. 673 miliar ini namanya total utang ya, total utang. Nah, total utang itu kan terdiri dari utang jangka pendek ini sama jangka panjang ini. Ini namanya total utang. Nah, tadi pembaginya adalah total modal. Modal itu apa? Modal itu ya total utang, karena perusahaan itu modalnya kan sumbernya dari utang dan modal sendiri kan. Modal sendiri itu ekuitas. Bahasa keuangannya itu ekuitas itu modal sendiri nih. Ya, modal sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang modal perusahaan ini berapa? Tinggal kita menambahkan total utang ini dengan total ekuitasnya. Ekuitas tadi adalah total modal sendiri. Berarti kalau ini ya ditambah dengan ini. Nah, ini namanya modal. Kalau di sini sudah dihitungkan jumlah liabilitas dan ekuitas itu ada di sini 1.894 miliar sekian. Ini adalah modal. Modal perusahaan tersebut adalah jumlah ekuitas ditambah jumlah liabilitas. Jadi kalau kita ingin menghitung ya rasio tadi yang pertama, ini kok nggak bisa kembali. Oke, sebentar. Nah, untuk menghitung rasio total utang terhadap total modalnya itu seperti tadi ya, Pak Agus contohkan. Nah, ini untuk menghitung apa sih Pak sebenarnya? Ini sebenarnya untuk menghitung perbandingan antara jumlah utang dengan modalnya. Jadi modal perusahaan ini itu kan utangnya modal perusahaan ini itu utangnya berapa gitu ya. Artinya kalau kita tahu modal perusahaan ini kan berasal dari modal sendiri dan utang. Nah, kita ingin mengetahui perbandingan antara utang dengan modal totalnya. Ya, tentu untuk menginterpretasikannya adalah ketika misalnya kita mendapat 0,06 misalnya di sini, ini kan menunjukkan bahwa dari 1
modal, Rp1 modal, 0,06%-nya berasal dari utang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu 0,06, itu artinya setiap Rp1 modal yang dimiliki perusahaan itu 0,06 rupiahnya adalah utang. Berasal dari utang. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang rasio yang kedua, itu adalah rasio debt to equity atau rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rasio ini itu hanya membandingkan antara utang dengan modalnya sendiri. Jadi berapa utangnya, ini total utang ya, utang jangka pendek maupun jangka panjang, dibagi dengan total modal sendirinya atau ekuitasnya. Nah, kalau di sini, ya, berarti kita ingin membandingkan antara total kewajiban itu berarti total liabilitas gitu ya, entah itu liabilitas atau utang jangka panjang maupun jangka pendek, yang ini, sebentar, yang ini ya, ini, dibandingkan dengan total ekuitasnya, yang ini. Kita hanya membandingkan perbandingan utang dan modal sendirinya berapa banding berapa. Itu namanya rasio debt to equity. Rasio ini sangat sering digunakan dalam penelitian. Mungkin nanti kalau kalian ngambil keuangan, bidangnya mau ke arah corporate finance atau manajemen keuangan, itu biasanya akan menggunakan rasio ini. Rasio debt to equity. Membandingkan antara total utang dengan modal sendiri atau ekuitas. Ini juga menunjukkan struktur modal. Kalau kalian pernah dengar ada teori struktur modal gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan rasio ini. Rasio perbandingan utang dan modal sendiri atau ekuitas. Nah, rasio ini itu untuk mengukur perbandingan saja. Berapa sih prosentase utang terhadap modal sendirinya? Kalau 0,07 misalnya seperti ini ya, rasio 0,07 berarti artinya apa? Setiap satu ekuitas Rp1 modal sendiri dari perusahaan itu 0,07-nya itu didanai oleh kreditur. Jadi kalau misalnya modalnya 1 gitu ya, 1 rupiah, 0,07-nya itu adalah utang. Sisanya berapa tuh? 0,093 itu modal sendiri. Berarti ini tinggi banget modal sendirinya PT IV ini. Utangnya kecil banget dibandingkan dengan modal sendirinya. Oke ya. Nah, kemudian yang lain itu ada total liabilitas jangka panjang dibagi total liabilitas ekuitas. Ini hanya membagi utang jangka panjangnya saja dibagi dengan modalnya. Ya. Kemudian kalau yang ini utang jangka panjang terhadap ekuitas ini hanya membagi utang jangka panjangnya dengan total modal sendirinya. Nah, kemudian yang 5 ini yang rasio kelima ini biasanya sangat diperhatikan oleh kreditur, yaitu rasio kemampuan perusahaan membayar bunganya berdasarkan labanya. Ini sering disebut dengan rasio times interest on atau TIE. Ini juga sering digunakan dalam penelitian, Mbak Mas ya. Jadi rasio ini itu mengukur seberapa mampu perusahaan membayar bunga pinjaman menggunakan keuntungannya. Nah, berarti gimana Pak cara menghitungnya kalau ini? Kalau kita ingin mengukur rasio TE ini, kita harus tahu biaya bunga yang akan dibayarkan perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak dari perusahaan. Dari mana kita mendapatkan data ini? Times interest on. Kita bisa dapatkan di laporan laba ruginya.
Nah, coba kita lihat laporan laba ruginya. Tadi cara menghitung TIE times interest on itu adalah beban bunga perusahaan ini sebagai pembagi labanya. Sekarang kita cari labanya dulu. Labanya tadi adalah laba sebelum bunga dan pajak ya. Lihat, laba sebelum bunga dan pajak. Berarti kita cari laba berjalannya sebelum dipajaki. Nah, mana nih laba sebelum dipajak? Kalau di sini lihat, ini ada penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto tentu ini belum dipajaki ya, juga belum dikurangkan biaya yang lain. Nah, ini laba sebelum beban pajak penghasilan. Nih kalian perhatikan nih. Berarti di sini. Laba sebelum ini ya. Laba sebelum beban pajak penghasilan. Ini oke, dibagi dengan beban bunga. Beban bunga berarti bunga yang harus dibayarkan perusahaan ini kepada bank. Di mana, Pak? Bunganya di mana coba? Kalau kalian tahu bunganya. Kita lihat dulu, apakah dia harus membayar bunga? Kita lihat dulu di sini. Bebannya ini ada beban penjualan, bukan bunga. Beban umum dan administrasi itu beban promosi dan sebagainya. Laba rugi kurs itu bukan. Pendapatan bunga itu artinya perusahaan ini dapat bunga dari nabung di bank kan? Berarti tidak ada di sini. Oke. Terus di mana bunganya? Coba kita cari ke bawah apakah ada pembayaran bunganya. Laba sebelum beban pajak penghasilan ya. Beban pajak di sini. Berarti ini perusahaan ini memang coba sebentar. Oh, ini belum Pak Agus belum lihat nih beban keuangan, lihat nih. Beban keuangan di sini terlihat 29 miliar 170 juta ini. Nah, kalian perhatikan nih. Ini adalah beban bunga. Oke, ini adalah bunga yang harus dibayarkan perusahaan itu kepada bank. Nah, kita sudah tahu tuh cara menghitung rasio TIE. Berarti laba sebelum beban pajak dibagi dengan bunganya. Pertanyaannya sekarang, Pak, laba sebelum pajak ini kan nilainya sudah dikurangkan dengan beban bunganya ini, Pak. Betul. Berarti cara ngitung laba sebelum beban pajak ini itu tidak menggunakan model seperti ini. Terus bagaimana, Pak? Karena laba sebelum beban pajak ini sudah dikurangkan dari bunganya, maka bunganya ini dikeluarkan dulu nih. Dikeluarkan dulu dari perhitungan ini, baru nanti ketemu laba sebelum beban pajak. Karena ini kan laba sebelum beban pajaknya hasil dari pengurangan bunga kan. Padahal bunga ini yang nanti akan kita gunakan sebagai pembilang. Maka laba sebelum beban pajak ini tidak bisa kita langsung gunakan untuk menghitung rasio TIE. Karena bunganya sudah dikurangkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa mengeluarkan perhitungan laba sebelum pajak itu dari beban keuangan. Artinya beban keuangan ini kurangkan dulu, atau dihilangkan dulu, baru nanti kita akan ketemu laba sebelum beban pajak. Atau kalau misalnya nggak mau repot-repot, tetap menggunakan perhitungan ini, tapi nanti ditambah dengan ini terlebih dulu. Ya, jadi laba sebelum beban pajak ditambah dulu dengan beban bunga atau beban keuangan ini, baru nanti digunakan sebagai pembagi dari beban bunganya ini. Jadi ini tambah ini
dibagi dengan ini. Itulah rasio TIE. Ya. Nah, rasio ini seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, itu sangat dicari oleh kreditur karena dia ingin mengetahui berapa kemampuan perusahaan membayar bunganya saja. Karena bunga ini kan mungkin bagi para kreditur penting ya, karena itu sebagai keuntungannya kan. Nah, ini terhitung di sini 75,5. Artinya apa? Artinya PT-IV ini mampu membayar tagihan bunga tiap tahun 75 kali dibandingkan dengan laba yang diperolehnya. Artinya kalau perusahaan ini labanya sekian, kalau hanya untuk bayar bunga itu cuman 75 kali bunganya saja dia mampu gitu ya. Artinya ini perusahaan sangat mampu kalau membayar bunga perusahaan, bunga dari bank. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya itu 75 kali menggunakan labanya. Oke, itu rasio-rasio solvabilitas yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian cermati, sehingga nanti di dalam melakukan analisis kalian paham bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada, Pak Agus akan memberikan kuis gitu ya. Ya, ini memang agak semakin ke sana semakin agak rumit ya. Jadi ya sebenarnya tidak rumit, ini cuma dasar, tapi kalian perlu agak konsentrasi ya, karena bentuknya angka-angka, kemudian interpretasi, pemahaman gitu ya. Jadi mohon pertama baca dulu, yang kedua perhatikan dengan cermat, sehingga nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait dengan rasio likuiditas. Pertanyaan pertama, jika rasio bukan gini aja, kapan menurut kreditur ya, menurut kreditur perusahaan itu dianggap berisiko? Mas Sodik, silakan. Perusahaan dianggap beresiko ketika rasio likuiditas perusahaan tersebut kurang dari 1, Pak. Oke, kalau dari sudut pandang kreditur ya, Mas ya, oke, kurang dari 1. Good, betul Mas Sodik. Nah, kalau dari sudut pandang investor, rasio likuiditas ini itu bagaimana? Kalau dari sudut pandang investor, rasio likuiditas itu digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghadapi resiko, Pak. Karena kan ketika resiko perusahaan tersebut semakin tinggi, maka mendapat keuntungan yang semakin tinggi pula, Pak. Oke, kalau resikonya tinggi, ada potensi ya. Ingat, belum tentu ya, belum tentu mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Ada potensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi kalau dikaitkan dengan rasio likuiditas, Mas Sodik, rasio likuiditas yang tinggi, terlalu tinggi mungkin ya, bagi investor itu seperti apa, Mas Sodik? Jika rasio likuiditasnya semakin tinggi, maka investor mungkin beranggapan bahwa manajer dari perusahaan tersebut itu kurang bisa mengelola dana kasnya, Pak. Sehingga menimbulkan apa? Sehingga menimbulkan kas yang menumpuk dan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu sedikit, Pak, karena kan pengelolaan kas untuk operasionalnya tersebut itu kurang.
Oke, good. Dampaknya Mas terhadap harga saham? Dampaknya itu terdapat kemungkinan harga saham turun, Pak. Oke, Karena karena kan karena investor menarik sahamnya, karena kan perusahaan tersebut, karena tadi juga sudah disebutkan bahwa ketika resiko perusahaan tersebut rendah kan keuntungannya juga rendah, Pak, begitu. oke. Jadi kalau seandainya rasio likuiditasnya sangat tinggi, itu justru dianggap oleh investor baik atau buruk, Mas Sodik? Buruk, Pak, Buruk, karena karena eh, perusahaan. perusahaan kurang bisa mengelola kasnya, Pak. Iya, betul. Karena perusahaan berarti nggak bisa ngelola kasnya, tidak bisa menggunakan kas untuk operasional perusahaan. Dan itu akan mengurangi keuntungan perusahaan. Bagus, Mas Sodik ya. Oke, kuis yang kedua. Ini terkait dengan solvabilitas atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi utang jangka panjangnya. Nah, tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang rasio TIE, ya. TIE itu times interest on, ya. Nah, coba sebutkan apa itu rasio TIE atau rasio times interest on dan bagaimana cara menghitungnya. Silakan. Mas Sodik, silakan. Mencoba menjawab ya, Pak ya. Ya. Kalau saya, mohon maaf, Pak. TIE itu tadi berarti apa namanya? Bentar. Oh, kemampuan perusahaan dalam membayarkan bunga dari bank, Pak. Dilihat dari pendapatan. Oke, good. Terus? Untuk cara menghitungnya itu total ekuitas, iya betul, total ekuitas Kok total dibagi ekuitas, Mas? Kan nggak ada hubungannya dengan ekuitas. total pendapatan Hmm. dibagi dengan bunga keuangan atau bunga bank, Pak. Jika bunga keuangan tersebut juga terjumlahkan dalam penghitungan pendapatan, maka dikeluarkan dulu, Pak. Iya. Oke, baik. Kemudian interpretasinya gimana, Mas? Interpretasinya apa ya? Oke. Semakin tinggi rasionya atau semakin rendah rasionya seperti apa? Semakin tinggi rasionya, maka kemungkinan perusahaan untuk membayarkan bunga tersebut semakin baik, Pak, atau semakin mampu. Oke, good. Kalau semakin rendah? Berarti kalau semakin rendah itu semakin buruk atau kurang mampu perusahaan dalam membayarkan bunga tersebut, Pak. Oke, berarti kalau dikaitkan dengan resiko bagi kreditor, maka bagi kreditor, resiko yang tinggi itu digambarkan dengan TIE yang tinggi atau TIE yang rendah, Mas? Resiko yang tinggi itu digambarkan dengan TIE yang rendah, Pak. Baik. Oke, good. Jadi resiko yang tinggi itu digambarkan dengan rasio TIE yang rendah. Karena semakin rasio TIE rendah, itu menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayarkan bunga banknya atau bunganya menggunakan keuntungannya. Bagus, Mas Sodik, ya. Oke, saya pikir pertemuan hari ini kita cukupkan, ya. Kita memang tidak langsung untuk agak cepat itu enggak untuk analisis rasio. Jadi kita sangat pelan karena analisis rasio ini butuh pemahaman yang lebih mendalam, ya. Karena ini juga nanti insya Allah akan kalian gunakan ini dalam mata kuliah yang lain. Mata kuliah lain juga dasarnya juga dari sini kalau berbicara tentang analisis rasio, entah itu di manajemen keuangan ataupun di penelitian-penelitian di bidang keuangan, itu pasti kalian akan bertemu dengan analisis rasio ini, sehingga Pak Agus mengharapkan kalian paham betul bagaimana cara menghitung rasio keuangan, ya, bagaimana menginterpretasikannya, kemudian teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa ternyata
eh, semakin tinggi rasio likuiditas di sini rasio lancar itu tidak kemudian justru dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Nah, ini sering salah nih. Mahasiswa itu dikira kalau rasio lancarnya itu semakin tinggi, itu harga sahamnya naik semakin tinggi, ya. Nah, itu salah itu ya, bukan seperti itu. Mungkin kalau di buku-buku atau mungkin dulu ketika kalian belajar sama siapa gitu, oh semakin tinggi rasio likuiditasnya, semakin tinggi rasio lancarnya, maka semakin tinggi tuh harga saham perusahaan karena resikonya rendah kan gitu ya. Nah, itu keliru gitu loh. Kenapa? Ya kalau dari sudut pandang kreditor, oke lah semakin aman. Tapi bagi investor ini malah justru menjadi sesuatu yang nggak baik. Karena tadi semakin tinggi rasio lancar atau likuiditasnya menunjukkan perusahaan semakin tidak efisien di dalam menggunakan kasnya. Ini contoh ya yang sering sekali disalahpahami oleh beberapa mahasiswa, tidak paham duduk masalahnya sehingga sering melakukan kesimpulan yang keliru. Oke, thank you for your attention. Jazakallahu khairan katsira. Mohon maaf karena ini mau saya gunakan untuk bimbingan skripsi ya. Mungkin teman-teman bisa keluar dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.